Oke, ketemu lagi masih di mesin bending. Ketemu lagi sama tukang mesin Indonesia. Kali ini mau bicara soal V-Dice atau blok V atau V-Dice ya, namanya V-Dice. V-Dice itu sini bottom dice atau ya itu namanya itu. Nah, kemarin udah saya bicara soal tekannya berapa kali. Nah, sekarang hubungannya antara V-Dice dan tebel plat itu ya guys. Jadi V-Dice ini seperti ini. Dalam satu mesin bending biasanya ada bottom dice-nya, itu ya bentuknya macam-macam ya. Ada yang single V, ada yang multi V, dan ini yang multi V ya, multi V. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Ya. Jadi ketika kita mau membending atau menekuk plat, itu harus disesuaikan ya antara tebal plat dan opening, V opening ini ya. Terus bendingannya mau sudutnya berapa? Nah, itu seperti ini kan beda. Nah, V semakin tebal platnya akan membutuhkan V opening yang lebih lebar. Tuh. Kecil, D ini paling besar. Ini 80 ya, ini 200 ya. Ini yang ini 200, yang ini 40, yang ini enggak apa. Jadi saya contohkan, ini tadi udah dibalik diputar, tadi yang dipakai itu ini atau tadi yang ini. Tadi yang dipakai ini untuk membending plat yang tebel berapa ini? 2 mili ya, ini 2 mili. 1,8 ya, sekitar itu ya. Nah, itu. Nah, ketika mau bending yang tebel ini 4 mili, 4 atau 6 itu ya. 4 mili ya. Nah, 4 mili. Diputar lagi V-nya pakai yang lebih besar. Seperti itu. Terus seperti kemarin juga membending menekuk yang 16 mili. Nah, ini 16 mili ini ya. 16 mili. Ini pakainya yang 200 karena ini yang paling besar, pakai ini. Nah, ada videonya ya, juga yang bending 16 mili itu ya. Hubungannya apa? Jadi bisa nggak kalau pokoknya plat 16 mili ditekuk di yang V yang kecil? Bisa, tapi harus memerlukan kekuatan mesin yang besar. Jadi kekuatan daya tekannya harus besar. Jadi semakin sempit V openingnya, itu membutuhkan tekanan yang lebih besar. Gitu. Jadi ada hitungannya, ada rumusnya dari pabrikan antara V opening, ketebalan plat itu ada hitungannya dan ketahuan. Jadi ketika membending plat tebal berapa itu butuh kekuatan berapa. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan mesinnya mampu enggak gitu. Seperti itu. Terus umpamanya terus ini ya, lebar plat atau panjang plat itu juga menentukan besaran kekuatan tekanannya ya. Jadi semakin lebar plat, semakin panjang tekukannya, itu
kekuatannya juga semakin besar, membutuhkan kekuatan yang semakin besar. Jadi umpamanya plat 4 mm gitu ya, sepanjang 1 meter, dengan plat 4 mm panjangnya 2 meter, itu ya butuh kekuatannya itu ya 2 kali lipat. Jadi ketika bicara umpamanya kayak mesin ini, bisa nggak bending 20 mm? Bisa. Jawaban paling gampang ya bisa. Cuma harus pakai V opening yang lebar gitu ya. Yang lebar. Jadi kalau ini kan 200, mungkin nggak cukup. Jadi kalau pakai 200 itu dengan panjang umpamanya 3 meter, itu mesin mungkin nggak mampu. Jadi harus pakai V yang lebar lagi, mungkin 300. Nah, tapi masalahnya ininya nggak bisa, ini nggak cukup. Jadi harus pakai V block lagi sendiri, bikin sendiri mungkin, atau beli lagi yang lebar lagi, itu. Terus pertanyaan lagi, itu kan kalau panjang 3 meter, tapi kalau 20 mm terus panjangnya cuma 40 cm gitu, 40 cm, pakai opening ini bisa nggak? Bisa, tapi harus dihitung juga ya. Dihitung. Jadi umpamanya 16 mm dengan panjang 1 meter mungkin ya, mungkin kekuatannya akan sama dengan plat 20 mm yang panjangnya cuma 40. Cuma yang jadi masalah adalah bahwa kekuatan pisau ini juga ada batasnya. Jadi ketika umpamanya seperti yang tadi contohkan, umpamanya plat 16 mm sepanjang 40 cm ya, sepanjang 1 meter dengan plat 20 mm sepanjang 40 cm, itu umpamanya kekuatannya itu sama-sama 400 ton. Tapi 400 ton itu dibagi dalam plat 16 mm itu kan dibagi sepanjang 1 meter. Nah, tetapi ketika yang di 20 plat 20 mm itu dengan tekanan 400 ton itu cuma pada bidang yang sepanjang 40 mm. Itu jadi tekanan pada pisaunya itu semakin besar gitu ya. Jadi ini pisau ini ada ukurannya, ada kemampuannya, ada batasnya. Jadi per meter itu sekian ribu ton, sekian ratus ton atau sekian puluh ton gitu ya. Jadi umpamanya kayak gini, umpamanya plat tebal 25 mm, terus cuma lebarnya kayak gini gitu ya. Ditekuk dengan V yang kecil mungkin ya, kan cuma butuh kekuatan kecil gitu, tapi kan kekuatannya itu cuma tertumpu pada bidang ini gitu ya. Jadi kemungkinan bisa menyebabkan pisau ini patah atau pecah gitu ya, karena nggak kuat. Jadi hubungannya seperti itu. Itu hubungannya antara V opening dan ketebalan plat dan kekuatan mesinnya, kekuatan tekanan bending yang diperlukan. Terus V opening itu menentukan juga adalah yang menentukan radius. Radius itu ini ya. Radius itu ini ya. Nah, pojokan ini. Jadi semakin kecil V-nya, semakin kecil V openingnya, itu akan radiusnya juga akan semakin kecil gitu. Jadi tidak rounded seperti ini. Cuma butuh tekanan yang tinggi, tekanan kekuatan yang besar. Jadi semakin besar V-nya, semakin besar V openingnya, itu radiusnya pasti semakin besar seperti ini ya. Tuh. Ya, itu radiusnya besar. Plat yang lebih tebal pasti radiusnya semakin besar. Ya kayak gini. Makanya gini, kalau ditekuk walaupun 90 derajat, umpamanya 90 derajat, tetap aja radiusnya besar.
Kalau plat yang tipis radiusnya akan kecil karena V-nya juga semakin kecil, openingnya semakin kecil. Nah itu. Terus ada bending yang tajam, itu radiusnya 0, itu menggunakan alat grooving dulu ya. Jadi dikasih coakan gitu Pak di dalam sebelah dalam sini. Bagus. Sorry, tahan, nunggu fokus dulu. Nah, sini ya. Lihat sini. Sebelah dalam sini dikasih coakan dulu ya, di grooving namanya. Jadi supaya kekuatan untuk nekuknya yang dibutuhkan itu semakin kecil, membantu nekuk. Jadi radius luarnya sini 0, hampir 0 gitu, jadi tajam gitu ya. Itu ada alatnya lagi namanya V-groove atau V-cutting ya, itulah ya, itu seperti itu membutuhkan alat lagi. Jadi kalau bending biasa ya seperti ini akan menghasilkan radius seperti itu. Jadi itu hubungannya V opening dan tebel plat. Jadi kalau nanya mesin bendingnya bisa berapa mili, yaitu jawabannya itu sangat kompleks, tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Kebutuhannya umpamanya plat tebal dengan radius yang kecil, itu ya otomatis nggak mampu mesinnya, karena plat tebal itu butuh V opening yang besar gitu ya. Semuanya contohnya juga gini, paling gampang ditanya mesin bendingnya mampu nggak 20 mm, mampu ya, tapi pakai V opening yang besar gitu ya, pakai V dice nya besar, itu ya bisa mampu ditekuk. Cuma radiusnya itu apakah memenuhi syarat atau sesuai yang diinginkan, seperti itu ya Pak ya. Jadi V dice nya radiusnya itu sesuai enggak dengan kebutuhannya, bisa ditekuk, cuma radiusnya itu terlalu besar mungkin gitu ya, jadi ya kan enggak, percuma juga. Jadi kalau semuanya begini plat kayak gini, radiusnya saya maunya yang kecil Pak, yang enggak begini, ya berarti enggak bisa, mesinnya enggak bisa, jadi harus di grooving lagi sini, dicowak dalamnya baru ditekuk, itu nanti bisa tajam gitu. Ya kalau cuma bending-bending biasa atau tekukan biasa kayak gini ya gampang ya, memang mesinnya untuk seperti ini. Jadi penjelasannya ya seperti itu ya, kurang lebih. Kalau kurang jelas ya bisa hubungi kami lah. Dan kayak seperti ini ya, di sini tugas kami itu jual mesin sebenarnya. Cuma kalau pas seperti kunjungan di workshop kayak gini juga kesempatan bagi operator untuk nanya, Pak saya mau bending tebal plat sekian pakai ini bisa nggak gitu. Kami sebagai tukang mesinnya ya tahu ya, hitungannya tahu gitu, karena tahu speknya mesinnya. Jadi mesin ini kemampuannya sekian, alat toolsnya ini kemampuannya sekian, jadi bisa hitungannya, oh pakai V yang ini Pak Mas, atau Pak atau Mas itu pakai bukaan V yang ini, mesinnya masih mampu atau tidak, masih mampu, seperti itu. Terus apa ya, biasanya seperti itu. Karena kalau secara operasional mengoperasikan itu pasti lebih jago operatornya. Cuma kalau speknya itu yang hafal tukang mesinnya. Seperti itu ya. Itu contohnya ya kayak gitu ya. Bending. Nah, itu tukang bending juga harus tahu langkah bendingnya. Pertama ini mau bikin O ini. Kita lihat, jadi ditekuk tengahnya dulu, baru kemudian tekuk pinggir,
untuk pinggir bending 1, bending 2, baru kemudian itu tengah diratain ya. Ya, tujuannya apa gitu, supaya nggak nabrak pisaunya. Nah itu kan tadi, nah itu tengahnya ditekuk lagi, di press lagi ya sampai lurus. Nah, karena kan langsung harusnya kan cuma secara penglihatan itu kan cuma 2 ya, harusnya cuma 2 bendingan. Cuma kalau langsung dipakai 2 kali bendingan itu ya akan nabrak pisaunya, nabrak sininya tadi ya, seperti itu. Jadi tukang bending itu harus tahu bentuk produknya, langkah bendingnya, langkah 1, langkah 2. Nah, kelebihan itu dikurangi lagi sampai lurus. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Lanjutkan lagi, sampai jumpa di video berikutnya, di video mesin-mesin yang lain. Sampai jumpa.